$2,000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di alur cerita film bersama Badar TV Trends. Menceritakan sebuah film koboi terbaik sepanjang masa, The Good, The Bad, and The Ugly, dengan sutradara Sergio Leone, dengan bintang utama Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach. Rilis 23 Desember 1966. Berkisah tentang tiga pria dari berbagai reputasi mencari emas konfederasi bernilai $200.000. Cuko dan Blondie, dua mitra, telah menggunakan hadiah untuk kepala Cuko sang penjahat itu, menipu kota-kota setempat, dan hadiahnya dibagi dua. Ketika mereka menemukan seorang pria sekarat bernama Bill Carson, dia memberitahu Cuko nama pekuburan tempat emas dikuburkan, dan memberitahu Blondie nama kuburan itu. Orang ketiga bernama Angel Eyes datang pula untuk mengumpulkan harta itu juga. Akhirnya mengarah ke pertarungan tiga arah di tengah pertempuran besar antara tentara konfederasi dan Union. Ketika itu koboi dan pemburu hadiah masih merajalela. Ada seorang kriminal bernama Benedicto Pacifico Juan Marias Ramirez, dikenal dengan nama Cuko, yang hari itu sedang disergap tiga orang pemburu hadiah untuk ditembak mati. Cuko yang juga jago tembak kali ini berhasil lolos dengan menembak para pemburu tersebut. Seorang tentara bayaran bernama Angel Eyes sedang menginterogasi seorang mantan tentara konfederasi bernama Stevens. Mantan prajurit itu memiliki informasi mengenai seorang lelaki bernama Bill Carson, seorang prajurit yang kabarnya memiliki uang emas yang banyak karena mencuri milik konfederasi. Angel Eyes yang berhasil mendapatkan informasinya segera menghabisi Stevens dan keluarganya dengan tujuan agar mereka tidak dapat mengabarkan hal itu kepada orang lain yang berpotensi menjadi saingan dari Angel Eyes. Angel Eyes sendiri sebenarnya bekerja untuk seseorang yang membayarnya untuk membunuh Stevens. Informasi tentang emas tersebut di kepalanya membuat dirinya memulai petualangan panjang mendapatkan emas tersebut. Cuko, si buronan kelas kakap yang berhasil lolos itu, kali ini sedang dikepung oleh tiga orang yang ingin menangkapnya untuk mendapatkan imbalan uang. Kali ini Cuko diselamatkan seorang pria misterius yang jago tembak. Pria tersebut menghabisi ketiga pria yang mengepung Cuko. Pria tersebut dikenal dengan panggilan Blondie, menyerahkan Cuko kepada pihak berwenang untuk mendapatkan imbalan $2.000, sekaligus mengantarkan Cuko ke tiang gantungan sebab catatan kejahatan Cuko sudah kelewat batas. Dia adalah pencuri, perampok kuburan, penadah, pemerkosa, dan segala macam kejahatan. Jika Cuko akan dieksekusi gantung, tiba-tiba Blondie menyelamatkannya dengan menembak tali gantungannya. Keduanya kabur bersama-sama dengan menunggang kereta yang disiapkan Blondie. Cuko dan Blondie akhirnya bekerja sama untuk saling pura-pura tangkap-menangkap supaya dapat berbagi hasil imbalan yang makin besar. Namun keserakahan Cuko yang menginginkan bagian yang lebih banyak dari Blondie membuat Blondie berpikir ulang untuk terus bekerja sama dengan Cuko. Ditinggal Cuko di tengah padang pasir tanpa uang dan air minum. Ke sebuah kereta kuda datang di hadapannya, dia berubah pikiran. Dia segera menghentikan kereta kuda tersebut. Terdapat banyak mayat. Ternyata masih ada yang hidup, dan dia adalah Bill Carson. Dia mengakui bahwa dia dan kawanannya habis disergap musuh. Bill meminta Cuko untuk membawakan air kepadanya agar dia dapat bertahan. Dengan imbalan, Bill akan memberitahukan tempat dia menyimpan uang koin emas bernilai total $200.000. Kemudian memberitahu Cuko bahwa dia menyimpan emas tersebut di sebuah pemakaman bernama Seth Hill. Cuko yang sudah kegirangan akan berita koin emas tersebut segera berusaha mendapatkan air, tapi dia terkejut ketika kembali Bill Carson sudah meninggal. Tahu Cuko bahwa Bill Carson sudah menginformasikan kepada dirinya nama kuburan di mana Bill menguburkan koin emasnya. Tidak ingin kehilangan uang emas yang begitu banyak, yang mungkin bisa membuatnya keluar dari jerat kemiskinan dan kejahatan. Cuko berubah pikiran, kemudian membiarkan Blondie hidup dengan tujuan mendapatkan uang emas milik Bill Carson. Cuko kemudian pura-pura menjadi Bill Carson. Dengan mengendarai kereta kuda Bill Carson, dia kemudian membawa Blondie menginap di tempat salah satu saudaranya yang masih hidup.
bernama Pablo Ramirez, seorang pendeta, mengobati Blondie hingga sembuh dan mampu untuk melanjutkan perjalanan. Blondie dan Cuko kemudian meneruskan perjalanan ke Seth Hill, suatu tempat mereka salah mengenali rombongan tentara perang saudara di Amerika kala itu. Ini berakibat mereka ditangkap oleh para tentara. Ternyata Angel Eyes juga sedang mencari Bill Carson. Ketika para prajurit memanggil nama Bill Carson, Cuko justru mengaku bahwa dia adalah Bill Carson. Angel Eyes segera mengundang Cuko untuk ikut jamuan makan di ruangannya. Dia kemudian menguak tipuan Cuko yang berpura-pura sebagai Bill Carson. Tanpa ampun Angel Eyes mengorek informasi mengenai emas milik Bill Carson kepada Cuko dengan menyiksanya. Angel Eyes kemudian mendapatkan informasi akan Seth Hill, tapi dia masih belum tahu nama kuburan di mana emas tersebut disimpan. Tahu bahwa yang tahu akan informasi kuburan tersebut hanyalah Blondie, dia berusaha mendapatkan informasi tersebut. Angel Eyes sadar bahwa Blondie tidak akan mau berbicara masalah emas tersebut meski dia disiksa. Angel Eyes kemudian menawarkan untuk berbagi hasil kepada Blondie untuk emas tersebut. Blondie pun setuju akan kesepakatan itu. Akhirnya Angel Eyes bersama Blondie dan pengawalnya memulai perjalanan mendapatkan emas tersebut. Sementara Cuko dibawa dengan kereta oleh anak buah Angel Eyes yang bermata satu untuk diserahkan kepada pihak berwajib. Cuko berhasil lolos dengan berpura-pura mau buang air yang kemudian dia melemparkan diri dari kereta dan menghajar pengawal Angel Eyes menggunakan batu. Dia mencoba memutuskan rantai borgol tapi tidak berhasil. Akhirnya dia mendapat akal dengan meletakkan rantai itu di rel kereta api yang akhirnya memutuskan rantai itu setelah kereta melintas. Dia kemudian menuju ke Seth Hill. Angel Eyes dan komplotannya memutuskan untuk beristirahat sebentar. Sementara itu Blondie berjalan-jalan sebentar. Cuko yang menemukan sebuah rumah di kota yang hancur tersebut memutuskan untuk mandi dahulu. Meski dia sedang berada di bak mandi, dia tetap membawa pistolnya mandi. Blondie akhirnya bertemu dengan Cuko kembali. Keduanya kemudian menghabisi seluruh anak buah Angel Eyes. Sang Angel Eyes sendiri berhasil kabur. Cuko terus berusaha menuju ke Seth Hill secepatnya. Mereka kali ini ditangkap oleh prajurit perang. Dengan dipimpin seorang jenderal perang yang pemabuk, mereka terpaksa ikut ambil bagian dalam perang itu. Kemudian mendapatkan ide ledakan jembatan penghubung kedua pihak tersebut agar selain perang bisa diakhiri, dia dan Cuko juga bisa segera kembali ke tujuan utama mereka. Setelah berhasil meletakkan dinamit di bawah jembatan, Cuko dan Blondie akhirnya berhasil meledakkan jembatan tersebut. Di seberang sungai tersebut, Seth Hill berada. Cuko memberitahu Blondie bahwa nama dari pekuburan yang dicari adalah Seth Hill yang ada emas di dalamnya bernama Ashtenton. Mulailah dia menggali kuburan tersebut. Blondie yang tidak mau ketinggalan ternyata juga datang dengan membawa sekop. Dia meminta Cuko menggali dengan sekop. Tak beberapa lama datanglah Angel Eyes. Dia kemudian meminta Blondie dan Cuko untuk sama-sama menggali. Tapi ternyata kuburan tersebut tidak berisi apa-apa. Blondie mengatakan bahwa dia tidak mempercayai Cuko sehingga dia tidak memberitahukan nama kuburan yang asli kepadanya. Blondie kemudian mengusulkan agar mereka bertiga melakukan duel, di mana sebelumnya Blondie akan menuliskan nama kuburan tempat emas tersebut di sebuah batu. Pemenang dari duel nantinya akan berhak atas nama tersebut. Duel ketiganya kemudian berlangsung. Yang sasarannya yaitu Angel Eyes, yang menjadi kekhawatirannya adalah jika Angel Eyes dapat menarik pelatuk lebih cepat dari dirinya. Apalagi Blondie tahu bahwa dia sudah mengosongkan pistol Cuko. Ancaman baginya adalah Angel Eyes. Blondie yang pintar membuat kedua lawannya kebingungan dengan keputusan mereka masing-masing. Blondie sendiri fokus pada Angel Eyes sehingga ia berhasil merobohkan Angel Eyes dalam sekali tembakan. Kemudian dia menghabisi Angel Eyes dengan tembakan berikutnya sekaligus memasukkannya ke dalam kuburan yang sudah digali Cuko. Sedangkan Cuko justru kebingungan karena pistolnya tidak berfungsi. Kan Blondie memegang kendali sendirian sekarang. Dia tidak memilih untuk menembak mati Cuko karena ini ia ingin berbagi bersama harta tersebut dengan Cuko. Blondie segera menyuruh Cuko untuk menggali sebuah kuburan yang ternyata adalah kuburan tanpa nama yang berada di samping kuburan Ashtenton. Cuko berhasil mendapatkan emas. Kesenangannya tiba-tiba pudar karena Blondie sudah menyiapkan gantungan di sebuah pohon untuk Cuko. Cuko dipaksa untuk memasukkan kepalanya ke gantungan tersebut. Lalu Blondie mengambil setengah dari $200.000 untuk dibawanya pergi.
Di kejauhan kemudian Blondi menembakkan peluru untuk memotong tali gantungan Cuko. Cuko terjatuh, Blondi berlalu. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Tetap bersama Badar TV Trend.